Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Viniq lagi, yaitu sebuah proyektor biled. Dan ini adalah proyektor biled dengan tipe VR1 dari Viniq dengan varian flat atau cut off-nya rata. Produk ini banyak di request juga sama teman-teman di YouTube ya, dan akhirnya di sini saya berkesempatan untuk mencoba proyektor biled Viniq dengan tipe VR1 ini. Untuk harganya sendiri di 1.250.000 untuk satu piece-nya. Di dalam kotaknya ini sudah ada satu piece proyektor biled Viniq VR1-nya dan harganya itu di 1.250.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, pasti kalian berpikir harga satu buah proyektor biled 1.250.000 itu mahal ya. Tapi sebenarnya enggak ya. Untuk proyektor biled Viniq dengan tipe VR1 ini adalah salah satu proyektor biled yang murah di kelasnya, atau di kelas proyektor biled seperti ini harganya yang termurah yang saya cek di toko online. Sekarang kita coba cek untuk spesifikasinya. Untuk lensanya dia 3 inci, kemudian voltase di DC 9-16 volt, low beam di 70 watt, luar biasa 70 watt ya, dan high beam di 80 watt. Untuk color temperaturnya 6000 Kelvin dan bisa untuk di semua kendaraan. Untuk di bagian sampingnya proyektor lens model VR1 dari Viniq dengan cut off flat. Untuk cut off RHD itu ada variannya tapi kosong. Kemudian di bagian bawahnya kita dapat informasi beberapa fitur untuk produk ini, yaitu dual prism teknologi. Nah, ini untuk dual prism teknologi sebenarnya sudah ada beberapa produk yang menggunakannya dari brand lain, tapi untuk harganya ini yang termurah saya cek sih. Ini masih banyak beberapa fitur yang bisa kalian lihat untuk fitur dari produk Viniq VR1 ini. Sekarang kita coba lihat isi di dalam kemasannya ya. Seperti biasa untuk dus dari Viniq seperti ini ya. Oke, jadi di dalam kotaknya atau dusnya ini ada satu piece proyektor biled Viniq dengan tipe VR1-nya, dan di sini kalian perhatikan dia ada bokongan drat belakang yang artinya untuk proyektor biled ini bisa PNP ke soket H4, HB3, HB4, H7 dan lain-lainnya. Jadi dia nggak perlu dibobok headlampnya ya, dia bisa pasang PNP tanpa harus merusak headlampnya. Untuk kelengkapannya seperti proyektor biled lainnya yang PNP ya. Ada karetnya, ada ring soket H4, HB3, HB4 dan ada murnya juga di sini. Nah, yang saya salutkan di sini untuk proyektor biled dual prism ini dia harganya di 1.250.000, itu harganya termurah ya. Kalian bisa cek, terakhir kali saya coba itu proyektor biled dari KUS ya yang tipe JWH, dan tentu saja ini kalau kalian ada yang bilang mirip ya, emang ini mirip. Saya lihat, wow, luar biasa, ini premium sekali ya untuk kualitasnya. Ini ada plastiknya, saya coba kletek dulu. Untuk lensanya 3 inci yang sudah blue lens ya, dan kalau saya perhatikan ini jujur saja mirip sekali 100% yang KUS JWH yang pernah saya review pada video sebelumnya. Namun kalau untuk segi harga, yang Viniq VR1 ini jauh lebih murah ya. Kalau yang KUS JWH itu harganya di 4 juta rupiah ya untuk dua piece-nya. Jadi kalau satu piece itu 2 juta rupiah. Yang ini satu piece-nya di 1.250.000. Jadi kalau ditotalin dua itu 2.500.000 rupiah. Wow, luar biasa ya. Ini tergolong murah ya. Namun untuk desain seperti ini yang sudah menggunakan dual prism, untuk proyektor biled lainnya ada dari brand UPS juga dan ada beberapa brand lainnya, yang dimana semuanya itu harganya di atas 4 juta rupiah untuk sepasangnya. Ini kalau sepasang 2.500.000 rupiah. Jadi saya nggak salah ya bilang untuk proyektor biled ini di kelasnya itu yang paling murah saya cek. Apalagi di sini ya, untuk bingkai lensanya dia pakai motif-motif karbon seperti ini yang luar biasa sih. Ini terasa premium ya. Kebanyakan proyektor biled dari Viniq itu kualitasnya standar-standar saja. Tapi di sini Viniq ngeluarin produk yang kualitasnya itu benar-benar premium sih. Dan apalagi dia pakai material tembaga ya seperti ini. Jujur saja ini mirip 100% dengan KUS JWH kemarin yang pernah saya review ya.
Dari mulai input kabelnya, kemudian kipasnya, ini desain grill kipas juga sama, dan dia pakai material tembaga untuk sistem pendinginnya, yang mana ini akan sangat bagus dalam penyerapan panas. Kemudian untuk bingkai lensanya ada motif-motif karbonnya, lensanya 3 inci yang sudah blue lens, dan dia pakai dual prism. Sekarang saya coba bongkar dulu isi di dalamnya. Kita coba lihat untuk dual prismnya itu seperti apa. Oke, jadi di sini untuk proyektor billetnya sudah saya bongkarin untuk di bagian casing bawahnya dan grill kipasnya. Dan untuk materialnya ini solid sekali ya. Pengecatannya sampai ke dalam-dalam dan ini terasa premium sih untuk materialnya seperti ini. Kemudian untuk bolnya atau reflektornya juga bukan yang kualitas jelek ya. Bahkan ini kualitasnya jujur saja bagus ya. Untuk di bagian bolnya, dan bolnya memang masih plastik, tapi plastiknya pasti sudah tahan panas atau high temperature ya. Ini untuk lensanya 3 inci yang sudah blue lens. Kemudian untuk fan atau kipasnya sudah pakai yang model bagus punya ya, yang brushless ya, yang putarannya itu kencang. Dan ini dia material tembaganya yang bagus dalam penyerapan panas. Untuk chips emitter di bagian atas dia pakai yang model 3570 punya ya, yang kalau nggak salah ini powernya di 40 watt, dan ditambah lagi dengan dual prismnya di bagian bawah, yang mana di bagian bawah ini dia pakai 2 chips emitter LED atau dual emitter LED. Kemudian pantulan itu disalurkan ke bagian lensa optiknya ini ya, itu bisa disebut dengan prism teknologi ya. Jadi untuk cahayanya dari emitter LED bawah itu dipantulkan ke bagian lensa optik ini, kemudian dipantulkan ke bagian lensa, yang itu membuat cahaya dari chips emitternya jauh lebih terang ya. Itu sudah saya buktikan di kurs JWH kemarin, dan ini sama persis ya. Kemudian drivernya di bagian bawah, yang kualitas dari komponen-komponennya juga terasa premium. Kalau saya bilang sih ini proyektor billet super premium dengan harga yang murah ya. Kemudian ini untuk solenoidnya dia pakai yang bagus punya, dan kualitasnya juga bisa kalian lihat ini bagus sekali sih untuk kualitasnya. Cut off-nya flat atau rata ya. Oke, sekarang saya coba rakit kembali dan kita coba lihat untuk real powernya. Oke, jadi proyektor billetnya sudah saya rakit kembali, dan untuk bokongan belakang sudah saya pasang. Jadi untuk penampakannya seperti ini ya. Sekarang saya coba ukur dulu untuk dimensinya, panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya ya. Lebih dari 16 cm sih. Ini alat ukur saya nggak sampai untuk ukur di ujung drat soketnya. Tapi kalau kita ingin memperhitungkannya ke ruang headlamp, untuk dudukannya itu mulai dari sini ya, untuk dudukannya. Panjangnya di 14,9 cm ya, dari ujung lensanya ke dudukan di headlamp. Kemudian kalau tanpa bokong belakangnya ini di 14,4 cm. Untuk lebar keseluruhannya di 10,5 cm. Kemudian untuk tinggi keseluruhan di 7,3 cm. Lensanya 3 inci yang sudah blue lens ya. Oke, itu dimensi yang saya dapatkan, dan jarang-jarang untuk proyektor billet sekelas ini itu ada ngasih bokongan belakang seperti ini. Jadi kita bisa pasang PNP ke soket headlamp H4, HB3, HB4, H7 dan lainnya. Namun kalau nggak pakai bokongan belakang seperti ini, untuk menggantikan proyektor bawaan mobil masih ada untuk bracket helanya di sini, atau kita pasang di motor-motor yang sudah LED ya, menggunakan bracket yang sudah di custom, dia masih bisa dipasang ya. Jadi untuk pemasangan proyektor billet ini lebih fleksibel di kelasnya ya. Sekarang kita coba ukur real power pada proyektor billet Vinic VR1 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt, dan untuk proyektor billet ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt. Input kabelnya seperti proyektor billet lainnya standar ya, ada 4 input kabel. Hitam untuk negatif low beam, merah untuk positif low beam, kemudian ada kabel biru dan warna putih yang untuk solenoid atau pembuka high beam, yang positif negatifnya bisa di random. Pertama kita coba lihat di posisi low beam ya. Oke, startnya di sini 64 watt ya, 64, sekian watt. Sekarang sudah turun ke 63, sekian watt.
Jadi untuk start awal pada proyektor biled ini di 64 watt, itu mirip-mirip ya sama yang push JWH. Bedanya nggak sampai di 1 watt, tapi intinya powernya mirip di sini. Untuk di high beam di 74, sekian watt, bisa dibilang itu di 75 watt untuk startnya. Jadi start awal yang saya dapatkan pada proyektor biled Vinek VR1 ini, low beam di 65 watt, high beam di 75 watt, dan ini luar biasa sih untuk tinggi dari proyektor biled ini powernya. Walaupun dia nggak sama persis ditulis di spesifikasinya, low beam 70 watt, high beam di 80 watt. Namun ya nggak bermasalah juga untuk nilai di 65 watt low beam, 75 watt high beam itu sudah tergolong tinggi ya. Untuk suara kipasnya ini kencang sekali ya putarannya, dari suaranya sudah terlihat. Dan ini ya yang dinamakan dual prismnya tadi ya, ada 2 titik cahaya yang luar biasa, ini padat sekali. Ini di bagian high beamnya ya. Kalau low beam seperti ini, kemudian pada saat high beam, nah cahaya itu jadi semakin terang, tapi karena ini disorot dekat makanya nggak terlalu kelihatan ya bagaimana karakter cahayanya. Ini warna temperaturnya 6000 Kelvin ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini, kalau untuk bentuk cahaya dia persis sama kus JWH kemarin, tapi kalau untuk warna temperatur cahaya ini nggak mirip ya. Ini lebih ke putih bersih. Kalau kus JWH kemarin dia kuning dan ke hijau ya, lebih ke kuning dan ke hijau putihnya. Kalau ini putihnya itu putih bersih terlihat, dan ada sedikit warna ya, sedikit sih campuran ada kuning ke hijau, tapi nggak separah yang JWH kemarin ya. Oke, di sini sudah di 61 watt ya, 61 watt, dan saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk powernya stabil di berapa. Oke, jadi untuk proyektor biled ini powernya itu stabil di angka 60 watt. Ya mesti agak sedikit rendah dari yang push JWH, tapi ini perbedaannya hanya di 1 watt, itu masih tergolong sama persis untuk di low beamnya ya. Untuk di high beam di 70 watt. Jadi stabil powernya itu low beam di 60 watt, kemudian high beam di 70 watt. Jadi untuk powernya itu start di 65 watt low beam, 75 watt high beam, dan stabil di 60 watt low beam, 70 watt di high beam. Itu cukup stabil untuk powernya, meski turunnya di 5 watt, tapi nggak sampai di 10 watt ya. Power di 60 watt ini sudah tergolong cukup tinggi ya stabilnya. Kemudian untuk panasnya coba kita hitung. Untuk panasnya kita akan coba lihat panas tertingginya ya. Oke, rata-rata di 40-an, 51. Di bagian samping masih di angka 40-an ya. 51 paling tinggi tadi, 50-an. Di bagian bolnya ini di 30-an derajat Celcius. Di bagian bokong belakangnya ini di 40-an derajat Celcius. Jadi ini tergolong sangat dingin ya untuk penyerapan panasnya. Powernya di 60 watt stabil, tapi untuk panasnya oke di 52 derajat Celcius ya. 52 panasnya ini tergolong dingin ya untuk power di 60 watt. Ini dikarenakan dia pakai sistem pendingin yang material tembaga seperti ini, makanya tadi saya bilang itu sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Mentok-mentok di 52 derajat Celcius untuk panasnya, dan itu luar biasa sih. Dengan panas segitu nggak diragukan lagi sama durability atau ketahanannya, pasti lebih awet ya. Padahal powernya di 60 watt, ini di 59,9 watt, masih bisa dibilang 60 watt ya. Jadi untuk powernya tergolong cukup stabil, kemudian panasnya sangat-sangat teredam dengan baik ya. Apalagi untuk power ini nggak bisa dibilang rendah ya, tapi untuk peredaman panasnya itu tergolong sangat baik. Oke, jadi kesimpulan saya sampai saat ini untuk proyektor biled Vinek VR1 ini luar biasa karena harganya itu tergolong murah di kelasnya.
Di saat brand-brand lain itu naruh harga yang lumayan cukup tinggi, tapi Viniq memberikan harga yang tergolong murah ya di kelasnya. Apalagi kita bisa beli satuan, di saat brand-brand lain itu hanya bisa beli 2 piece atau sepasang, tapi Viniq bisa menghadirkan pembelian produk ini cuma 1 piece saja bisa, itu 2 piece bisa, 1 piece bisa, bahkan 3 piece. Jadi pembeliannya bisa ganjil ya jadi ya. Ditambah lagi untuk kelengkapannya disediain soket drat belakang seperti ini. Jarang-jarang untuk proyektor billiard sekelas ini ada ngasih drat bokongan belakang seperti ini yang bisa kita pasang PNP ke soket headlamp H4, HB3, HB4, H7 dan lainnya. Dan juga bisa kita pasang dengan bracket Hella. Nah, bagaimana dengan jumlah lux dan hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor? Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi hasil dari proyektor billiard Viniq VR1-nya seperti ini ya. Dan di sini benar saja ya, untuk karakter cahayanya mirip sama yang Cus JWH kemarin. Tapi ada perbedaannya di warna temperatur cahaya di low beam ini ya. Kalau yang Cus JWH kemarin itu warna temperatur cahayanya itu lebih ke hijau dan sedikit ke kuning. Kalau ini putihnya itu putih bersih ya seperti ini. Namun untuk terang dan kepadatan cahaya di sini tergolong mirip ya. Di posisi high beam bukaan dan lebarnya juga sama, tapi untuk di bagian tengah titik fokusnya ini, yang mana ini adalah cahaya dari dual prismnya, ini warnanya agak sedikit ke hijau dan luar biasa sih, ini padat sekali nih. Cut off-nya tajam dan rapi, garis birunya itu dari ujung ke ujung. Di bagian tengah sini ada efek-efek ungunya ya, atau sedikit agak merah sih. Ini cut off-nya flat atau rata ya. Tapi jujur saja untuk proyektor billiard dengan hasil seperti ini biasanya saya temui di proyektor billiard yang harganya itu di atas 3 juta ya. Ini di bawah 3 juta sih, 2.500.000 untuk sepasang dan 1.250.000 untuk satu piece-nya. Sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billiard ini. Dan ini saya sudah nyalakan lebih dari 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di low beam-nya dulu. Oke, di sini saya coba di cahaya tepi-tepinya ya. Untuk cahaya tepi-tepinya ini di 800 sampai 1600. 800 sampai 1600 untuk di cahaya bagian tepi-tepinya. Untuk di bagian bawahnya ini di antara 600 sampai di 900. 600 sampai 1000 lah ya. Kita coba di bagian titik fokusnya ya. Oke, di 7000, 8000, 8400. 8400 ya maksimalnya tadi. 8300. Jadi kalau dilihat di sini mirip ya jumlah luxnya. Sekarang kita coba ukur yang maksimalnya. Untuk maksimal yang saya dapatkan di proyektor billiard ini di 8400. Titik fokusnya di bagian ini yang ada cahaya ungunya ini ya. 8400 dan ini mirip sama Cus JWH kemarin. Nilai angka lux yang saya dapatkan di low beam di 8442 lux. Luar biasa sih untuk proyektor billiard yang harganya segini tapi hasilnya sebagus ini ya. Sekarang kita coba di mode high beam-nya. Di sini sudah di posisi mode high beam, langsung saya cari pengukuran maksimalnya ya. Oke, 12.700. Ini ada kali 10 yang artinya itu 12.760 ya. Tapi ini lebih tinggi ya dari yang Cus JWH kemarin ya. Namun untuk hasil rata-ratanya sih tergolong mirip ya. Kemarin yang Cus JWH kalau nggak salah di 12.300.
Ini maksimal di 12.760 lux. Namun kesimpulannya ini mirip sih sama yang Cus JWH kemarin di 12.000 lux, dan untuk yang Finic VR1 ini juga di 12.760 lux. Luar biasa, ini jumlah lux yang tinggi sekali ya untuk proyektor biled yang kelas seperti ini sih. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Jadi hasil dari proyektor biled Finic VR1 dual prismnya seperti ini, dan luar biasa. Ini high beamnya sih, ini langsung saja saya tunjukkan hasil dari high beamnya yang fokus dan padat sekali di bagian tengah. Juga kalian bisa perhatikan ya, untuk jauh sorotannya ini luar biasa sih jauhnya nih. Kemudian untuk warna temperatur dia lebih ke putih bersih ya, beda sama yang Cus JWH kemarin yang putihnya itu agak sedikit ke kuning dan ke hijau. Namun ini posisi low beam, kalau di posisi high beam dia sama persis warna temperaturnya. Kita coba di mode low beamnya dulu. Nah ini mode low beamnya, dan bisa kalian perhatikan ya, untuk karakter cahaya seperti ini dimana lagi coba bisa nemuin proyektor biled yang harganya itu bisa semurah ini. Walaupun kalau dibanding sama yang Finic lah, oke lah kita coba bandingkan sama yang satu brand Finic P65 ya. Kalau Finic P65 kan satu piece ini bisa dapat 2 piece Finic P65, tapi beda kelas ya, jangan samain kelasnya ya. Ini bisa kalian lihat rata cahaya itu benar-benar merata sekali, dan di bagian tengah ini titik fokusnya ini ya, ini agak sedikit ke kuning, yang mana ini akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan ya. Juga jauh sorotannya bisa kalian lihat ya. Ini cut off-nya rapi dan tajam, garis birunya itu dari ujung ke ujung. Di bagian bawahnya di flat, dan rata cahayanya itu luar biasa sih. Untuk karakter cahaya seperti ini hanya ada pada proyektor biled yang harganya itu luar biasa tinggi ya, atau tergolong cukup tinggi. Kalian bisa perhatikan untuk hasil seperti ini, proyektor biled mana yang bisa nyaingi tapi dengan harga yang bisa seperti ini sih. Apalagi di mode high beamnya. Nah ini kalian bisa perhatikan, walaupun dia nggak tinggi-tinggi sekali, tapi mode high beamnya itu tergolong lebar. Kalau tinggi dia standar ya. Namun untuk hasilnya bisa kalian lihat nih ya, titik fokus di bagian tengahnya itu loh. Ini juara sekali nih, sadis sekali untuk posisi high beamnya. Cahaya high beamnya itu padat dan tebal sekali ya, hasil terang dari mode high beamnya ini nih. Jujur saja untuk proyektor biled ini saya bisa bilang worth it ya. Memang harganya nggak bisa dibilang murah, tapi kita lihat dari segi kelasnya ini luar biasa sih. Bisa kalian lihat bagaimana hasil dari proyektor biled Finic VR1 ini ya. Ini saya coba matikan ya, kondisi seperti ini pada saat saya dim. Ini bisa kalian lihat, ini pedas sih, untuk mode high beamnya pedas, luar biasa sih. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba test drive proyektor biled ini bagaimana hasilnya kalau kita sudah gunakan di jalan pada malam hari. Kesimpulan saya untuk proyektor biled ini termasuk rekomendasi ya buat kalian yang mencari proyektor biled yang super premium dengan kualitas yang bagus, kemudian hasilnya benar-benar bagus dan premium sekali, dan bisa kalian bandingkan sama proyektor biled yang jauh harganya di atas ini sih. Ini bisa kalian perhatikan lah hasilnya bagaimana, dan coba saya mendekat di cahayanya ya. Nah ini kalian bisa lihat bagaimana karakter cahaya atau rata cahaya itu tebal dan merata ya. Di bagian tengahnya ini sih, ini ada titik fokus cahaya agak yang ke kuning, yang mana ini efek dari dual prismnya. Luar biasa sih, ini bisa saya rekomendasikan lah untuk kalian yang mencari proyektor biled yang terangnya itu benar-benar maksimal dengan kualitas super premium, build quality yang sangat bagus, dan hasil cahayanya yang bisa sebagus ini nih. Apalagi di mode high beamnya ini sadis ya. Bisa kalian lihat ini jauh sorotannya luar biasa jauh sekali nih. Sampai ke ujung jalan sana dan masih terlihat rata ya. Jujur saja untuk proyektor biled ini hasilnya sangat worth it ya, sangat-sangat worth it sekali.
apalagi untuk harga di kelasnya ini tergolong murah ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Next video saya akan coba test drive bagaimana hasil dari proyektor billet VR1 dari Phoenix ini. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor billet Phoenix VR1 ini dengan hasil yang luar biasa. Ini bisa saya rekomendasikan dan worth it sekali ya. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah bila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.